فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan di muka surat 74 ini dari Muqaddimah Tawdihul Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaidatu tasi'atu wal ishrun. Kaidah yang ke-29. Al-ibrah fil uqud bil maqasidi wal ma'ani. Yang terpandang di dalam akad adalah tujuan dan makna-maknanya. La al-alfadhi wal mabani. Bukan lafaz dan binaannya. Binaan dari lafaz misalkan. Memang ini khilaf di kalangan ulama, tapi inilah yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, membantah beberapa madhab yang mengatakan jual beli tak sah kecuali dengan lafaz bi'tuka ishtaraitu minka. Kata beliau tidak harus begitu. Tidak seperti kebanyakan Syafi'iyah di zaman dulu, harus ada lafaz bi'tuka dan harus ada musafahah, yaitu jabat tangan. Kalau seperti itu ya masalah besar nanti kalau kita di mal-mal harus cara itu. Istri marah lah jabat tangan dengan cashier. Cashiernya pun letih nanti dengan berapa ribu orang mengatakan bi'tuka, saya menjual barang ini pada Anda. Ya kalau barangnya satu, kalau ada list barang 3 lembar, wah letih semua. Makanya kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, yang terpandang adalah maksud dan makna-maknanya. Jadi dengan lafaz apapun, bahkan tanpa bicara, jual beli orang bisusah. Yang penting sudah saling memahami antara pembeli dan penjual. Tak masalah itu. Berarti apa? Vending machine pun sah, tak masalah. Kalau menurut madhab yang dulu, tak sah itu. Robotnya tak bicara apa-apa. Thayyib asyara al-qasdu fil aqd. Yang namanya maksud, tujuan dalam akad, huwa ma qasadahu fa'iluhu minha. Apa yang menjadi matlamat, tujuan, maksud dari pelakunya. Apa sih yang diinginkan? Ya intiqalul milik kalau jual beli biasanya. Atau intiqalul nafa, yaitu perpindahan manfaat kalau polanya adalah menyewa barang apa misalkan. Fala tatarot tabul ahkam ala mujarodil alfat. Semata-mata lafat itu tidak terpandang. Wa innama tatarot tabu alal maqasid. Namun yang akan mendatangkan suatu akibat adalah maksud-maksudnya, wal ma'ani, dan makna-maknanya. Allati yaksuduha al-aqidan, yang memang diinginkan oleh dua orang yang berakad. Baik, makanya kalau ada dua orang bapak, yang satu mengatakan, aku nikahkan aja lah anakku ke engkau. Nah, bolehlah. Apakah ini sudah jadi akad? Belum. Boleh jadi sekitar bercanda, belum betul-betul ada apa? Ada akad pernikahan, belum. Laki-lakinya aja belum datang. Ini baru apa? Baru bicara-bicara antar bapak-bapak istilahnya. Walaupun sudah ada lafaz, tetapi selama belum betul-betul sungguh-sungguh, karena belum tentu yang ini sepakat dan sebagainya, dan belum tentu kedua mempelai juga sepakat, maka apa? Maka belum. Selama belum ada keseriusan, mungkin sekedar bercanda dulu, sekedar tawar-menawar dulu atau apa. Oh, nantilah kita tengok nanti jawabannya beberapa hari lagi kah atau apa. Jadi semata-mata kalimat itu belum terbentuk akad. Demikian pula yang lain-lainnya. Demikian pula masalah talak. Contohnya kata Ibnul Qayyim, seorang suami bilang ke istrinya, anti tolid. Nah, istrinya mengatakan, oh saya sudah ditalak. Tapi Umar tahu ini suaminya bukan bermaksud mentalak, tapi tolik maksudnya adalah yang wajahnya cerah. Nah ini kembali kepada niat, bukan semata-mata lafaz. Lihat, engkau ingin mentalak istrimu? Oh bukan. Tidak bermaksud macam itu. Ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Jadi lihat niat dia, bukan semata-mata lafaz. Apakah memang dia memaksudkan talak atau tidak? Baik. Minal alfadil musta'malah, dari lafaz-lafaz yang dipakai fi sighatil aqd, di dalam pola akad, seperti yang hadis Ka'ab bin Malik ya, irji'i apa itu? Oh, irji'i kah? Irji'i ila ahlik atau ilhaqi bi ahlik, pergilah ke keluargamu. Kalau tidak diniatkan talak ya bukan talak. Tapi kalau diniatkan talak seperti Nabi berkata kepada wanita yang beliau talak, ilhaqi bi ahlik, ya jadi talak memang. Jadi lihat apakah niatnya niat talak atau sekedar ya sudah mau pulang dulu tak apa misalkan.
lihat niatnya. Walaupun lafadznya sama. Kata beliau di sini berupa lafadz-lafadz yang dipakai dalam pola akad. Li'annal qasdal haqiqi minal kalam, karena tujuan hakiki, matlamat hakiki dari ucapan huwal makna, iya makna yang diinginkan, bukan sekedar lafadz. Wa innama u'tubiral lafadz dalan alaih, hanya saja lafadz itu terpandang karena dia menunjukkan pada makna. Bagaimana kita tahu lafadz ini menunjukkan ke itu atau tidak? Nah, mungkin perlu dilihat korinah-korinah, orangnya ini sekedar bercanda atau sungguh-sungguh atau bagaimana, atau lafadz itu boleh jadi niatnya adalah lain dan seterusnya. Fa'idha adharul qasd, jika si pembicara memang sudah menampakkan maksud dia, tujuan dia, hasrat dia, kana li'tibarulah, maka lafadznya jadi terpandang karena ketahuan memang itu yang menjadi maksud dia. Wa yuqayyadul lafdhu biha, lafadz diikat dengan itu, lafadz diikat dengan tujuannya. Wa tarattabal hukmu, hukum menjadi dihasilkan binaan alaih, dibina di atas lafadz tadi karena sudah ketahuan maksud dari si pembicara. Thayyib. Fal hibah bi syartil iwad, baik suatu pemberian kalau disyaratkan ada penggantian, ya ini saya serahkan ke Anda tapi Anda serahkanlah kasut Anda. Nah, ini berarti jual beli. Iya, terjadi tukar menukar barang. Karena barter itu jual beli. Kita memberi dan kita menerima. Dengan syarat, maksudnya memang saya mensyaratkan, saya rela melepaskan ini tapi ya Anda berikan yang itu. Nah, ini adalah jual beli. Kecuali kalau tanpa ada syarat, dah ini untukmu lah. Ya sudah, saya kasih ini untukmu. Nah, ini sekedar saling memberikan hadiah. Wa in kanat bi ghairi lafdhi, walaupun tanpa menggunakan lafadz, tapi kalau tahu ini memang syaratnya itu, berarti jual beli. Walaupun tidak menggunakan lafadz bi'tuka atau ishtaro itu minka misalkan. Hakadha dan seterusnya. Al-qaidatu salasun, kaidah yang ke-30, al-hudud tudra'u bisyubuhat. Hukum-hukum fisikal itu ditolak dengan kerancuan, dengan kesamaran. Baik. Lima ruwiya, berdasarkan apa yang diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, idra'ul hududa anil muslimin mastata'tum, tolaklah hukum fisikal dari kaum muslimin semampu kalian. Hadisnya hasan li ghairi, dan juga ada lafaz yang lain, idra'ul hudud bisyubuhat atau bisyubuhah, tolaklah hukum-hukum fisikal itu dengan suatu kerancuan. Maksudnya bukan berarti membuat kerancuan agar hukum tidak ditegakkan, bukan. Tetapi selama masih ada kemungkinan, maka jangan langsung menegakkan hukum fisikal tadi. Karena boleh jadi ternyata memang nanti ada data yang lebih kuat, tangan sudah terpotong, menyesal nanti. Jadi selama masih ada kemungkinan, tidak boleh untuk langsung dihukum fisikal orang itu. Hadisnya hasan li ghairi, seperti yang diriwayatkan dari Umar, ada seorang wanita datang menangis ke Madinah mengatakan, saya haji sendirian. Ini pun keliru ya, bahaya haji sendirian. Sementara saya ini saqilah, yaitu saya adalah orangnya berat. Begitu saya berbaring langsung saya akan tidur, tak sedar. Begitu saya bangun, tahu-tahu ada orang sudah selesai dari saya. Wah, sedih jelas. Ini sekarang saya sudah mengandung. Padahal jelas hukum yang dalam riwayat. Alhamdulillah. Dalam riwayat Bukhari, Umar sudah mengatakan, yaitu hubla, yaitu al-habl, apa itu namanya, kehamilan, ini adalah bayinah bahwasanya orangnya berzina. Kalau orangnya bukan hamba sahaya, bukan pula istri seseorang. Dia bukan hamba, tapi juga bukan istri orang. Bagaimana boleh mengandung? Cuma ketika wanitanya mengatakan, ini saya dikacau orang. Nah, ini syubhat. Yaitu dia tidak berzina, tapi dia dipaksa orang. Maka Umar memaafkan wanita ini karena tak ada bayinah apa-apa. Dan memang masih memungkinkan. Iya, di dunia ini berapa banyak kan peristiwa macam itu. Di Amerika aja setiap satu menit, ini 30 tahun yang lalu Anda baca di media massa itu, laporan ke polis setiap 1 menit itu ada kurang lebih 29 atau 30 case perogolan. Padahal 1 menit, 1 hari berapa? Di Saudi
dalam 1 bulan hanya ada 1. Nah, jelas hukum Islam memang lebih baik. Hukum kufar nggak ada gunanya. Baik. Jadi kemungkinan untuk dirogol itu besar sekali. Jadi bukan suka sama suka. Maka semata-mata dia hamil, kalau dia mengatakan saya dipaksa orang, maka tidak boleh ditegakkan hukum fisikal untuk dirajam kah atau apa. Karena berarti ada kesamaran. Jangan-jangan memang dia dipaksa orang. Terutama zaman sekarang, orang sering keluar sendirian, perempuan, atau mudah ditipu atau apa. Naudzubillah. Maka yang seperti ini tidak boleh kemudian dihukum fisikal karena ada kesamaran selama tidak ada bayinah yang kuat. Qala fi Fathil Qadir lil Hanafiyah ajma'a fuqaha'ul amsar. Para fuqaha di berbagai negeri telah bersepakat ala annal hudud tudra'u bisyubuhat. Bahwasanya hukum-hukum fisikal itu ditolak dengan kerancuan-kerancuan. Kerancuan yang tadi itu maksudnya. Bukan syubhat yang tak ada harganya yang sering orang kafir menggunakan. Memang dia merokok, tapi kan dia belum 17 tahun. Enak sekali. Berarti apa? Yang belum 17 tahun sesuka hati untuk menganiaya orang seperti yang di Korea dan lain-lain. Ini syubhat yang lemah sekali. Jelas usia jangankan 17 tahun ya, 16 tahun, 15 tahun aja sudah ada niat-niat jahat. Anak-anak remaja ada aja yang punya niat jahat, tawuran, bahkan saling membunuh di berbagai antar sekolah, antar kampung, biasa itu. Perang antar kampung, perang antar sekolah, fanatik sekolah. Indonesia bilang tawuran, perang yang kacau. Biasa membuli, biasa malak, minta duit ke anak kecil. Takkan dengan alasan belum 17 tahun tak boleh dipenjara. Ini hukum orang kafir yang menguntungkan orang yang menganiaya, yang teraniaya kadang bunuh diri, hukum nggak ada. Mau apa? Tapi maksudnya syubhat adalah yang macam tadi. Saya tidak sengaja berbuat jahat, tapi saya dipaksa orang atau apa. Seperti ketika seseorang itu di mulutnya ada bau khamr, tapi dia mengatakan saya mana suka khamr, tapi tadi malam saya ditangkap, dipaksa, dikasih minum sama anak-anak berandal, anak-anak samseng. Nah, yang seperti ini tak boleh kemudian dia dihukum had 40 kali. Karena dia mengatakan saya dipaksa orang. Nah, tinggal hakim lihat-lihat apakah ini memang keluarga baik-baik atau memang sebenarnya dia sudah biasa itu. Nah, tinggal hakim lihat korinah-korinahnya. Qala Ibnu Nujaim al-qisas kal hudud. Ya, hukuman pembalasan secara fisikal ini seperti hukum fisikal. Fid daf'i bisyubuhat. Untuk apa? Ditolak dengan syubhat. Seperti ada yang lapor, ini dia mematahkan gigi saya. Yang ini bilang, saya tak sengaja. Saya sedang kerja bangunan, pukul-pukul pakai hammer jatuh. Dia di bawah kena. Nah, yang seperti ini tak boleh dikenakan hukum qisas, gigi dengan gigi, tak boleh. Karena ada syubhat. Memang ini adalah pekerja, dia sedang kerja misalkan atau apa. Tapi walaupun tak ada qisas, ya tetap ada apa? Diat, membayar denda apa dan sebagainya. Ketidaksengajaan menunjukkan tak boleh qisas, tetapi hukum diat itu ada. Fala yasbutu illa bima tasbutu bihil hudud. Maka qisas tidak berlaku kecuali perkara yang menyebabkan hudud itu menjadi berlaku. Qala ulama min syarti syubhah al-musqitah lil had. Termasuk dari syarat kerancuan yang akan menggugurkan had adalah antakuna qawiyah, ya syubhatnya kuat. Bukan yang dibuat-buat yang seperti apa orang-orang sufi ketika dia minum khamr misalkan dikatakan, oh saya waktu itu nggak buat, tapi saya waktu itu sedang bersatu dengan Tuhan. Nah, saya sedang fana. Jadi Tuhanlah yang minum. Nah, saya yang kena mabuk, Tuhan naik ke langit. Nah, ini nggak ada gunanya syubhat macam ini. Apa pula Tuhan yang minum khamr. Wa illa, karena jika syubhat tadi tidak kuat, fala asarolaha, tidak ada jejak untuk menolak hukum fisikal tadi. Wa qalu, mereka mengatakan asyubhah la tusqitu ta'zir. Syubhat itu tidak menggugurkan takzir. Takzir ini hanya apa? Maksimal 10 pukulan. Tidak sampai qisas, tidak sampai had. Mungkin dia ada kerancuan apa, tapi hakim boleh lihat ini memang anak ini samseng, saya tahu. Walaupun kali ini alasannya dipaksa teman atau apa, boleh dihad. Bukan dihad, apa namanya? Ditakzir 9 kali kah, 8 kali atau 10. Sekitar takzir, tidak sampai 40 kali. Tinggal dilihat apakah kemungkinan dia dipaksa kali ini ataukah memang
sengaja-sengaja. Nah, hakim pandai-pandai melihat apakah ini sekedar syubhat ataukah ternyata syubhat yang lembek, yang kuat atau yang lemah. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.